Kita berdoa, kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, dalam Efesus pasal 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dibangun menjadi kediaman Allah. Begitu kira-kira intisari dalam nas ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kedatangan Kristus ke dunia ini menjadi sebuah berita sukacita. Kristus datang memberitakan damai sejahtera bagi mereka yang berseru dan dekat kepadanya. Itu bisa kita baca dalam Mazmur 148 ayat 14. Yaitu bahwa bangsa Israel dan juga bagi mereka yang jauh, yakni yang bukan berasal dari keturunan Israel. Sangat disayangkan, bangsa Israel yang memiliki kitab perjanjian lama justru menolak Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan dunia. Bagaimanapun, kedatangan Kristus ke dunia ini telah merobohkan tembok pemisah, yaitu antara yang hitam dan yang putih, yang jahat dan yang baik, perseteruan antara yang dekat dan yang jauh. Lalu mempersatukannya melalui kematiannya di kayu salib, sehingga keduanya dapat hidup dalam kesatuan damai sejahtera. Pemirsa Saroha, Rasul Paulus menjelaskan ada 3 hal yang dilakukan Kristus di kayu salib. Yaitu pertama, menggenapi hukum Taurat. Jadi kalau kita baca misalnya kitab-kitab para nabi, Yesaya, Yeremia, dan yang lain, bahwa di situ sangat jelas bahwa tunas Isai akan muncul, akan datang juru selamat atau akan datang Mesias. Mesias itu adalah mengarah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan itu adalah penggenapan hukum Taurat. Yang kedua, yang dilakukan Kristus di kayu salib, menciptakan satu umat yang baru, yaitu umat yang telah ditebus melalui cucuran darahnya di kayu salib. Dan yang ketiga adalah mendamaikan orang Yahudi dan non-Yahudi, sehingga mereka menjadi umat kepunyaan Allah. Karena di zaman perjanjian lama dan masa transisi ke perjanjian baru, bahwa tidak boleh ada bergabung atau persekutuan atau dalam hal-hal manapun di pesta, tidak boleh bercampur antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena orang Yahudi menganggap mereka sebagai umat pilihan, sebagai yang memiliki hak yang istimewa. Padahal itu telah disempurnakan di dalam Yesus, bahwa semua yang ada dalam Kristus adalah kepunyaan Allah. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, umat yang telah didamaikan Kristus adalah anggota kerajaan Allah dan kawan sekerja Allah. Melalui nas firman Tuhan pagi ini, saudara-saudara, Paulus menekankan betapa pentingnya kesatuan tubuh Kristus, yaitu gereja. Meskipun ada perbedaan, meskipun banyak perbedaan tafsir dan hal-hal yang dogmatis, dan mungkin juga secara gerejawi dan liturgis, namun
tetap ada kerendahan hati untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus agar tidak terpecah belah. Kita harus saling menghargai perbedaan dan melihatnya sebagai keragaman yang memperkaya, bahkan kekuatan untuk saling melengkapi. Jadi kalau kita bandingkan misalnya seperti dasar negara kita Pancasila dan motonya di sana Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Perbedaan itu adalah sebuah potensi kekuatan dalam menghadapi segala tantangan dan pencobaan di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudara, kekasih dalam Yesus Kristus, keharmonisan seharusnya dapat ditemukan dengan mudah di tengah-tengah persekutuan di gereja. Dengan memaknai kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, gereja dipanggil untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati dan saling melayani, agar damai sejahtera Kristus selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajak kami agar kami membangun kedamaian dan menjadi sumber kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab Tuhan telah mendamaikan kami melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami di kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, sebagai penggenapan atas hukum Taurat, bahwa Kristus senantiasa memampukan kami dalam menekankan betapa pentingnya kesatuan tubuh walaupun berbeda-beda fungsinya. Mampukan kami Tuhan menghargai perbedaan, sebab itu adalah kekuatan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.